Kisahnya adalah Pulau Makian, pulau gunung api yang dahulu disebut dengan nama Pulau Mara. Gunung api Kie Besi adalah saksi abadi kisah kehidupan yang terjadi di Pulau Makian. Sejak berabad lalu, kesuburan tanah di Pulau Makian sangat bergantung dari abu vulkanik Gunung Kie Besi. Ini celah besar ini, itu adalah bekas erupsi pada tahun 1988 Gunung Kie Besi di Pulau Makian. Serius, ini keren. Nanti saya mau merapat, saya mau ikut kegiatan ibu-ibu di sana. Ini cakep banget, serius, cakep. Sudah sejak zaman dahulu, Pulau Makian dikenal sebagai Pulau Kenari. Terlihat dengan banyaknya tanaman kenari yang tumbuh subur di seluruh penjuru pulau. Dari tanaman unik inilah, masyarakat Pulau Makian mampu menyandarkan kehidupannya hingga hari ini. Tak heran, biji dari tanaman kenari merupakan komoditas yang banyak diburu oleh masyarakat. Ini dia dalamnya Pulau Makian. Banyak banget pohon kenari. Dan memang Pulau Makian ini sudah terkenal dengan kenarinya sejak dahulu kala. Bahkan sampai disebut bahwa ini nih Pulau Kenari. Sampai sekarang aja, kalau dilihat masih banyak banget pohon-pohon besar yang umurnya sudah ratusan tahun. Ujung-ujung tangan. Berarti iso, matlu, matol, matot, matli, lima. Ini lebih gede daripada yang tadi. Ini berarti, ini juga pohon yang udah 3 generasi. Berarti sekitar 200-an tahun. Oh, udah tua banget. Sampai buyut-buyut ini. Buyutnya kenari, Mame. Tapi masih terus bisa dipanen. Dan ini sekarang kita mau panen pohon yang ini. Buah-buahnya, sudah menunggu untuk diambil. Ayo, Om langsung naik. Hasil utama pohon kenari adalah kacang kenari atau kanari nut. Kacang kenari merupakan bahan utama pembuatan beragam penganan tradisional, antara lain halua dan bagea kenari. Memetik buah dari pohon kenari tidaklah mudah, apalagi jika batang tanaman kenari telah berusia ratusan tahun dengan diameter yang besar. Hingga saat ini proses pemetikan masih harus dilakukan dengan cara tradisional yang penuh resiko. Namun kegiatan memanjat pohon kenari tidak dilakukan seluruh warga, hanya orang-orang tertentu saja yang mampu melakukan ini. Resikonya besar ya. Saya ngeliatinnya aja agak-agak ngilu. Soalnya pohonnya besar, tinggi. Terus kenarinya sampai cabang yang kecil-kecil masih ada kenarinya. Harus disodok juga. Dan ini nih, lihat. Pohonnya agak licin dan kulit pohonnya tuh lapuk. Jadi harus megangnya hati-hati. Harus dicari yang pas banget pegangannya. Lazimnya panen raya kenari terjadi pada bulan Maret hingga Agustus, yakni ketika musim kemarau sedang berlangsung. Namun biji kenari masih dapat terus dipanen sepanjang tahun, tentunya dengan hasil panen yang jauh lebih sedikit. Buah yang telah berwarna hitam atau hijau tua saja yang akan diturunkan. Sementara buah yang belum matang dan sulit dijangkau akan ditinggalkan agar jatuh dengan sendirinya. Kita dikeroyokin kenari, jadi harus hati-hati juga sih. Soalnya ini kalau kena sakit. Ini sakit, keras soalnya. Harus hati-hati, bebe kena ketala. Ibu, pinjam mau ibu. Udah penuh. Biji kenari identik dengan lapisan cangkang yang sangat keras. Sementara itu si daging kenari mengandung lemak dan protein tinggi dan dapat dikonsumsi manusia. Dalam industri makanan, kacang kenari tergolong bahan yang bernilai ekonomis tinggi. Hal ini ditandai dengan penggunaan kacang kenari hanya dalam produk makanan tertentu atau berkelas saja. Di dunia, kacang kenari banyak digunakan sebagai pengganti almond untuk menghias kue. Ekstrak dari daging kenari ini juga mampu menghasilkan minyak berkualitas tinggi. Nih,
Standarnya kalau kenari pasti yang kayak gini. Saya sendiri baru pertama kali melihat kenari yang warnanya gini nih. Ada merah-merah pink-pink keunguan. Karena selama ini yang saya tahu kenari ya coklat seperti ini. Di mana-mana ya yang pernah saya lihat kayak di Seram, di Ambon, di Jakarta bahkan kenari yang dijual ya standarnya memang yang coklat seperti ini. Ternyata di sini ada 2 jenis. Ada juga yang kayak gini. Di Maluku Utara, olahan berbahan kenari saat ini relatif mudah dijumpai. Kenari telah menjadi makanan semua orang dengan beragam status sosial yang berbeda. Beberapa penelitian menyebutkan kacang kenari mengandung beragam senyawa yang berguna untuk tubuh manusia. Salah satunya kandungan melatoninnya yang mampu mengurangi gejala insomnia. Kenari juga mengandung omega 3 yang mampu menangkal radikal bebas dan melindungi sel dari kerusakan. Kita bikin hidangan halua kenari, terus ada kenari goreng, ada kenari goreng gula juga. Masih bisa dibikin kayak roti kenari atau dicampur pakai ikan kuah kuning, itu juga enak banget. Aduh. Di Pulau Makian, ragam manfaat kenari dinikmati masyarakat dalam bentuk penganan ringan. Hal yang terasa istimewa bagi masyarakat lain, mengingat mahalnya kacang kenari di pasaran. Di sini rame banget. Jadi selama masak tadi, cucu-cucunya mama-mama di sini udah pada nungguin. Jadi pas matang langsung diserbu. Untung saya berhasil ngambil 1 halua. Ini udah habis kosong langsung. Kita cobain dulu sambil makan yang lain. Di Indonesia, ekosistem pesisir yang sehat terbukti mampu menyangga kehidupan di sekitarnya. Perubahan pasang surut misalnya, mampu dikonversi manusia menjadi berbagai hal yang bermanfaat. Masyarakat Maluku Utara mewujudkannya dengan kearifan, sehingga ekosistem yang ada tidak tertekan secara masif. Sekarang saya dengan mama-mama lagi di salah satu pulau kecil dekat Makian. Nah, hari ini kita bawa-bawa sapu bukan mau nyapu, bukan mau beberes rumah, tapi kita mau bagapo. Seperti apa? Ayo kita bagapo, Mama. Di Pulau Makian dan sekitarnya, bagapo atau berburu hewan laut dilakukan lebih untuk mengisi waktu luang usai bekerja di kebun. Pada mulanya, bagapo bagi masyarakat Makian adalah solusi ketika cuaca laut sedang tidak bersahabat. Namun seiring dengan perubahan zaman, bagapo menjadi lebih kental nuansa bermain dan berolahraga di alam. Jadi ini dia yang dinamakan bagapo. Kita harus milih tempatnya juga nggak bisa sembarangan. Kita cari lokasi yang memang tergenang air. Ketika airnya surut, ikan terjebak di situ. Pas kita lihat ikan, kita pukul-pukul, bikin kegaduhan supaya ikannya keluar semua. Nanti kalau udah pusing, teler ikannya, baru kita tangkap. Ini dia ikannya yang kita cari. Kecil banget kan. Udah gitu warnanya dilihat bagian atas agak kehitaman, terus bawah-bawahnya nih agak putih keabu-abuan, jadi nyaru sama rumput dan pasir. Dari beragam cara perburuan di pesisir yang pernah saya lihat, kegiatan bagapo ini adalah hal baru, terutama dari segi penggunaan alat bantu yang kurang lazim. Sebab secara teori, sapu yang terbuat dari batang lidi kurang sesuai untuk dipakai melakukan perburuan di alam liar. Meski tak dapat disangkal, justru disinilah keunikan perburuan khas masyarakat Pulau Makian. Yaudah kita istirahat dulu bentar. Tapi perjuangan kita belum selesai. Melelahkan memang. Tapi ini yang kita dapat ikan kecil-kecil ini. Ini buat jadi umpan. Jadi setelah ini kita masih akan mancing lagi. Ini kita baru cari umpannya aja.
Hasil bagapo akan digunakan sebagai umpan mancing dengan peralatan tradisional. Dari ukuran pancing dan kekuatan tali, terlihat jelas sasaran mancing dari tepian ini adalah ikan konsumsi yang berukuran kecil. Jadi memang sengaja pasang umpannya posisinya seperti ini supaya kalau di air ikannya masih geol-geol seperti berenang. Jadi pas ada ikan bisa langsung disambar. Dan kita posisi mancingnya juga nih. Karena di sana karangnya masih bagus-bagus, sayang kalau dirusak. Dan di sana juga banyak ikan, jadi kita posisinya cari yang nih karang-karang mati seperti ini. Kita berdirinya dari sini, tapi mancingnya ke arah sana. Sudah, Mama. Memancing dari tepian paling efektif dilakukan ketika air sedang bergerak. Arus yang berubah dalam kedua momen alam ini seringkali memicu naluri ikan untuk berburu mangsa. Spesies ikan yang hidup di sekitar karang dangkal antara lain ikan demersal jenis kerapu dan beberapa jenis pelagis lainnya. This. Serius putus. Tali sesar ini putus loh, serius. Beberapa kali putus dari tadi ikannya kabur. Akhirnya kita dapat juga. Ini kalau di sini bilangnya ikan go, tapi ini ikan kerapu. Ini kalau dilihat warnanya coraknya cantik banget, agak kehitam-hitaman, terus ada seperti motif-motif coklat. Nah, ini mirip karang sih kalau saya bilang, tapi di belakangnya tuh lucu, kayak leopard gitu ekornya, ya kan? Makanya kita dapatnya juga di karang karena dia beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Dan warna secantik ini berarti perairannya memang masih sangat terjaga, masih bersih. Tahua adalah desa pesisir di Pulau Tidore. Mayoritas penduduk Tahua berprofesi sebagai nelayan dengan kemampuan menghitung musim ikan secara cermat. Cara tradisional jaring batue lebih sering digunakan sebagai cara tangkap ramah lingkungan. Wah, perairan di sekitar Ternate, Tidore, Halmahera ini memang lagi teduh banget. Bisa dilihat kan, airnya tenang. Ini sampai ikan-ikan kecil aja pada main-main di pinggir. Ini memang sekarang lagi musim ikan gosao. Jadi saya mau ikut para nelayan, pagi-pagi udah pada siap dengan jaringnya, kita mau batue. Saya sini, Ome. Mencari ikan dengan cara batue adalah cara kuno yang hampir tidak berubah sejak zaman dahulu. Satu-satunya perubahan adalah penggunaan mesin pada sampan yang mereka gunakan. Pencarian ikan dengan teknik batue bisa dilakukan berkelompok ataupun sendiri-sendiri. Perairan yang dituju nelayan batue adalah perairan yang dekat dengan pulau-pulau besar, bukan perairan luas yang jauh. Sebab teknik batue hanya menggunakan jaring kecil yang digunakan untuk mencari ikan-ikan kecil di perairan dangkal. Bisa dilihat lautnya memang tenang, tapi kita harus hati-hati karena banyak kapal-kapal kayu penyeberangan antar pulau, itu kapal-kapal besar. Jadi gelombang yang ditimbulkan juga gelombang besar, jadi kita harus banget hati-hati. Tahap pertama yang dilakukan nelayan batue adalah melakukan pemetaan kawasan perburuan mereka.
Beberapa titik akan disisir secara bersamaan untuk melihat keberadaan ikan-ikan kecil. Secara alami, ikan-ikan kecil hidup berkelompok di perairan yang berarus